Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua, Jemaat HKBP Limo dan pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo. Hari ini hari Senin tanggal 15 April 2024 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 9 ayat 20. Mari saudara-saudari kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saya bacakan sekali lagi. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat Renungan Logos yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menganalogikan relasi Allah dengan manusia seperti tukang periuk dengan tanah liat. Allah adalah tukang periuknya dan kita manusia adalah tanah liatnya. Dalam ayat 21 Roma pasal 9 ini, Paulus menuliskan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Inilah analogi yang dibuat oleh Rasul Paulus. Analogi ini tentunya saudara-saudari bukan hendak mengatakan bahwa kita sebagai manusia hanya pasif dan terima saja hidup kita tanpa mengusahakannya. Tetapi ajaran ini mau menegaskan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan atau posisi untuk membantah atau meragukan keputusan Tuhan, apalagi menentang rencananya. Sebaliknya, kita dipanggil untuk percaya dan tunduk pada kehendaknya saja. Inilah yang kita sebut dan kita pahami sebagai hak prerogatif Allah. Hak prerogatif atas hidup manusia dan yang menegaskan bahwa Dia, Allah kita, memiliki wewenang penuh atas hidup kita, atas hidup semua orang. Memang Allah menciptakan manusia dengan memiliki akal budi dan kehendak bebas atau free will. Tetapi Allah tetap memiliki kontrol atau kendali dan kebijaksanaan penuh dalam menentukan jalan hidup setiap orang. Maka dalam pemahaman akan peran dan hak prerogatif Allah itulah, yang pertama saudara-saudari kita diajak untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Dalam keterbatasan kita tidak dapat memahami sepenuhnya hidup kita. Maka kita harus tetap rendah hati di hadapan Allah Tuhan kita. Sebab dalam kerendahan hati, dalam keterbatasan kita akan sepenuhnya dengan berhikmat menjalani kehidupan kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang benar-benar memahami kehidupan kita, memahami segala sesuatu seluk-beluk, bahkan hal yang paling terdalam dalam hidup kita. Maka tugas kita adalah percaya atau mempercayai bahwa Allah pencipta seluruh kehidupan manusia, seluruh bumi ini adalah Allah yang bijaksana dan benar-benar mengetahui secara sempurna apa yang terbaik bagi kita sebagai ciptaannya. Yang kedua, kita harus merespon hidup yang dianugerahkan Allah ini dengan memakai seluruh kemampuan yang diberikannya, yaitu akal budi kita dan kehendak bebas kita. Respon kita atas hidup adalah bertanggung jawab atas kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk hidup. Maka bukan membantah, bukan juga menentangnya. Sekali lagi respon kita atas hidup ini adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikuti perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam ketaatan itulah saudara-saudari sahabatku semua, percayalah kita akan menerima hal yang terbaik dalam hidup kita.
kita akan menerima sesuatu yang paling berharga, yang benar-benar membuat kita bersuka cita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jikalau saat ini mungkin di antara kita ada yang kurang terima dengan hidupnya, mungkin kurang puas dengan keadaannya, ingatlah, kita tidak dapat membantah Tuhan. Kita hanya tunduk kepada apa yang sudah ditentukannya melalui kehendaknya. Sehingga dalam kehendak itu, percaya, apa yang kita jalani sekarang akan menuntun kita kepada kualitas hidup yang lebih baik. Akan membawa kita kepada pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan kita. Dan kita akan selalu bersuka cita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau seperti tukang periuk bagi kami, dan Engkau berhak atas kehidupan kami. Tetapi dalam keterbatasan kami, Tuhan juga menitipkan bagi kami akal budi dan kehendak bebas. Sehingga dengan itu kami dapat merespon pemberian-Mu, pemberian hidup yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami, bahkan dalam rasa tidak puas kami atas kehidupan kami percaya akal budi yang Tuhan berikan akan kami pakai untuk merespon kehidupan ini dengan baik. Sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu, dan melalui itu kami semakin rendah hati dan semakin taat kepadamu. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Entah bagaimanapun saat ini keadaan kami ya Tuhan, kami percaya di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga kami akan menikmatinya sebagai irama yang silih berganti. Jikalau saat ini kami lemah, kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Jikalau saat ini kami sedang sakit, kami percaya Tuhan akan memulihkan kami. Dan di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan akan hadir dengan akal pikiran kami, dengan akal budi kami untuk merespon semua keadaan itu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hari ini biarlah Engkau mendahului setiap langkah kehidupan kami, supaya kami percaya Tuhan sudah beserta kami, membimbing dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kami dengarkan lewat firman-Mu semakin memotivasi kami untuk bersemangat menjalani kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.